tanggal 8 April lalu, Said Didu resmi dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan rencananya tanggal 4 Mei kemarin akan dijadwalkan pemeriksaan terhadap terlapor. Hal simpel seperti minta maaf pun tidak bisa dilakukan oleh Said Didu. Entah karena gengsi atau ancaman itu dianggapnya tidak lebih dari sekedar gertak sambal terasi. Balasannya hanya berupa surat klarifikasi yang artinya memberikan tantangan balik kepada Luhut untuk membuktikan ancamannya. Dan terjadilah. Ketua Media Center PA212 Novel Bamukmin menyayangkan langkah Luhut yang melaporkan Said Didu ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Novel beranggapan, apa yang telah disampaikan Luhut itu mengenai Menkomarfers, Luhut hanya memikirkan uang, dan uang, justru harus dikaji kebenarannya. Ia membuktikan Indonesia sudah darurat hukum. Masyarakat sudah lama kecewa. Apa yang dikatakan Said Didu adalah data, dan ini seharusnya tidak bisa dipidanakan, seharusnya dilindungi, karena bagian dari kebebasan berekspresi, kata Novel. Novel sendiri sudah tidak heran, di mana oposisi pemerintah yang terus menyuarakan aspirasinya lewat kritik bak diintai bom waktu, kapanpun dapat dijegal dengan pasal karet yakni Undang-Undang ITE. Padahal dalam sistem demokrasi ini, menyuarakan pendapat pun telah diatur dalam undang-undang. Novel juga menilai tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan Said Didu. Orang ini lagi selalu bikin pembelaan bodoh yang tidak memakai logika. Orang ini tidak sadar sedang menyindir kelompoknya sendiri. Darurat hukum, pasal karet. Tuh, kasus Ahok tolong komentari dulu. Dulu Ahok ngomong juga tidak ada yang salah saat pidato di Pulau Seribu, dan memang terbukti terjadi di lapangan. Tapi kelompok munafik 3 angka penjual agama itu terus mendesak pemerintah harus menyalahkan Ahok. Bukankah itu darurat hukum, di mana hukum bisa ditabrak oleh gerombolan dengan menggunakan agama sebagai lawannya? Bahkan mereka bisa seenak jidat mengancam akan melakukan sesuatu jika tidak ada penyalahan atas kasus Ahok. Ini baru the real darurat hukum oleh gerombolan sampah tak berguna. Dan lagi, tidak ada yang salah dengan perkataan Ahok, tapi mereka melakukan pemaksaan, harus disalahkan apapun yang terjadi. Tekanan massa menjungkir balikan logika hukum. Gak pernah ngaca sih, apa yang mereka ributkan selama ini adalah cerminan atau karma dari apa yang sudah mereka lakukan sejak dulu. Mereka duluan yang bertindak tidak waras. Giliran ada yang lakukan ini, mereka mendadak jadi waras dan menuding orang lain tidak waras. Mungkin mereka saat ini sudah tidak memiliki masa lagi. Adapun jumlahnya cuma secuil. Mereka saat ini berperan sebagai korban yang tidak berdaya lalu nyinyir, setelah sebelumnya dengan brutalnya mengintimidasi lawan-lawannya dengan semena-mena. Jangan pula pertanyakan kecerdasan Novel Bamukmin ini. Orang aneh tak perlu dipertanyakan logika konyolnya. Justru dilaporkan ke polisi lah baru bisa dikaji kebenarannya di pengadilan. Kalau tidak dilaporkan ke polisi, terus Novel mau kaji sendiri kebenarannya gitu. Kalau memakai logika orang ini, hancurlah hukum negara ini. Cuma seenak jidat memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah berdasarkan kelompok. Kalau satu kelompok, apapun akan dibenarkan. Kalau beda kelompok, apapun akan disalahkan. Begitulah kalau seorang mantan pegawai yang pernah bekerja konon di Pizza Hut ditanya soal hukum. Ya nggak nyambung Bambang. Harusnya tanya ke dia gimana tuh caranya bikin pizza, bukan tanya soal hukum dan politik. Itu pun entah dia masih ingat nggak cara bikinnya. Soalnya beberapa waktu belakang ini dia banting setir dan fokus mempromosikan agama ke masyarakat yang bisa dibuai. Tak usahlah bicara soal kebebasan berekspresi kalau kelompok kalian tidak pernah menjunjung tinggi itu sebelumnya. Kelompok kalian bahkan lebih parah mainnya dan kalian anggap wajar pula. Justru kelompok seperti kalian itu tidak boleh dibiarkan bebas berekspresi, karena dari mulut kalian tersebar virus-virus yang bakal membuat negara ini terpecah belah. Kalian anggap mulut kalian itu suci karena menggunakan agama, tapi hati kalian kotor karena menghancurkan persatuan dan toleransi beragama yang menjadi ciri khas negara ini. Bagaimana menurut Anda?